Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Alfiana Sari dengan NIM 234158997. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu aspek penting dalam operasional perusahaan, yaitu manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset terbesar dalam banyak perusahaan, terutama di bidang manufaktur, distribusi, dan retail. Pengelolaan persediaan yang baik tidak hanya membantu menjaga kelancaran proses produksi dan pelayanan kepada pelanggan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap efisiensi biaya dan keuntungan perusahaan. Namun, manajemen persediaan bukan hanya soal menyimpan barang, dibutuhkan strategi dan sistem yang tepat agar perusahaan tidak mengalami kekurangan atau kelebihan stok, yaitu yang bisa berdampak negatif pada kinerja operasional maupun keuangan. Dalam presentasi saya kali ini akan membahas pengertian, tujuan, metode, dan biaya-biaya persediaan. Sebenarnya apa sih manajemen persediaan itu? Manajemen persediaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap jumlah serta jenis barang yang disimpan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan operasional tanpa menimbulkan kelebihan atau kekurangan stok. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan barang tepat waktu dalam jumlah yang sesuai dan dengan biaya seminimal mungkin demi mendukung kelancaran produksi dan pelayanan pada pelanggan. Ada beberapa tujuan spesifik dari manajemen persediaan. Yang pertama, menjaga ketersediaan barang. Memastikan bahwa barang atau bahan yang diperlukan selalu tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga proses operasional tidak terganggu. Yang kedua, mengoptimalkan tingkat persediaan. Mengatur jumlah persediaan agar tidak terlalu banyak yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan atau terlalu sedikit yang dapat menyebabkan kekurangan stok. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat memperkirakan permintaan dan mengatur persediaan bahan baku dengan tepat, sehingga mengurangi waktu tunggu dan biaya produksi yang tidak perlu. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketersediaan barang yang tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai membantu memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Yang kelima, mengurangi biaya penyimpanan. Dengan mengelola persediaan secara efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan penyimpanan barang yang tidak perlu. Yang keenam, menghindari kekurangan persediaan. Manajemen persediaan membantu mencegah situasi di mana perusahaan kehabisan stok yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan dan pelanggan. Yang ketujuh, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Memastikan bahwa pembelian bahan baku atau barang dilakukan sesuai dengan jadwal produksi untuk menghindari keterlambatan dalam proses produksi. Yang kedelapan, mengantisipasi permintaan mendadak. Dengan manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat lebih siap menghadapi lonjakan permintaan yang tidak terduga. Pembahasan selanjutnya adalah metode manajemen persediaan. Metode manajemen persediaan ada 4. Yang pertama, Economic Order Quantity. Economic Order Quantity merupakan salah satu metode manajemen persediaan. EOQ adalah jumlah pemesanan paling ekonomis. Maksudnya, jumlah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan adalah sesuai dengan pesanan yang diterima. Jadi, dapat meminimumkan jumlah pemeliharaan barang dan biaya pemesanannya. Yang kedua ada Material Requirement Planning atau MRP. Metode MRP atau metode perencanaan kebutuhan material yaitu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Metode MRP bertujuan untuk menjaga ketersediaan dalam jumlah yang sedikit. Karena jumlah persediaan sedikit, maka biaya persediaan juga menjadi kecil. Perencanaan yang dimaksud pada metode ini meliputi rencana penjadwalan pembelian, jadwal produksi, dan pengiriman material. Metode yang ketiga adalah metode periodic review. Pada metode ini, yang harus kita lakukan adalah memesan barang persediaan dengan jangka waktu atau interval yang sama. Pertama yang harus perusahaan lakukan adalah membuat jadwal pemesanan barang. Pemesanan barang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga biaya yang akan dikeluarkan dapat diperkirakan sebelumnya.
Metode yang keempat adalah metode just in time. Metode ini merupakan metode di mana perusahaan tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan. Just in time berasumsi jika perusahaan tidak memiliki persediaan, maka perusahaan tidak memiliki biaya atau beban atas persediaan. Selanjutnya, biaya persediaan. Pada umumnya, biaya persediaan ini memiliki 4 kategori yang masing-masingnya memiliki tugas yang berbeda. Di antaranya yang pertama, biaya pemesanan atau order cost. Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Contohnya, biaya komunikasi, biaya pengiriman, biaya packing, biaya pemrosesan pesanan, biaya pemeriksaan pesanan. Kedua adalah biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya ini yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Contohnya, biaya fasilitas penyimpanan, biaya asuransi, biaya keamanan, biaya keuangan, biaya keusangan, biaya penyusutan persediaan, biaya penurunan harga, dan biaya perhitungan fisik dan konsiliasi pelaporan. Yang ketiga, biaya persiapan atau setup cost. Biaya persiapan atau setup cost akan muncul jika perusahaan dapat memproduksi barangnya sendiri atau material persediaan yang telah dibutuhkan. Misal, biaya mesin yang sudah tidak berfungsi, biaya persiapan tenaga kerja, biaya surat menyurat, biaya persiapan peralatan dan perlengkapan, dan biaya penjadwalan. Biaya yang terakhir atau biaya yang keempat adalah biaya kehabisan atau shortage cost. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya, seperti kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, kehilangan pemesanan khusus, biaya pengiriman khusus, produksi terganggu, dan gangguan jadwal produksi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen persediaan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.